Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelompok 7 dalam mata kuliah Ekonomi Syariah. Dan izinkan saya juga untuk memperkenalkan beberapa teman saya. Yang pertama, Ilyas Miranda, kedua Gita Anggraini, ketiga Rado Pramana, dan Pak Supriyadi. Dan dalam mata kuliah Ekonomi Syariah hari ini, kami akan membahas di bab 9 mengenai perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam bab ini pula akan menghimpun beberapa poin-poin. Yang pertama mengenai pengertian perilaku ekonomi, yang kedua hubungan manusia dengan ekonomi, yang ketiga dari homo economicus ke homo ethicus, yang keempat sifat manusia dalam Islam, yang kelima karakteristik keinginan dan kebutuhan, yang keenam konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam, dan yang terakhir mengenai konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya menjelaskan mengenai poin pertama tentang pengertian perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan pemanfaatan baik secara langsung maupun tidak langsung, sumber-sumber produktif untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dengan kata lain, bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor perilaku manusia yang berkaitan langsung dengan produksi, distribusi, jasa, dan konsumsi. Dalam ekonomi, konsepsi perilaku termasuk dalam ranah etika bisnis yang juga berhubungan dengan kajian psikologi yang masuk dalam konsep behavioral economics. Poin kedua mengenai hubungan manusia dengan ekonomi. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini terutama disebabkan karena manusia adalah aktor utama penggerak kegiatan ekonomi itu sendiri. Sehingga dengan sendirinya manusia pun akan mendapatkan imbas dari kegiatan ekonominya. Dalam kondisi perekonomian modern seperti sekarang, hubungan manusia dengan ekonomi tidak lagi bersifat individual, tetapi sudah pada tataran sektoral yang melibatkan para pelaku ekonomi di berbagai sektor antara negara satu dengan negara lainnya. Dalam perekonomian modern pula ada 4 sektor pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Kemudian dalam ekonomi konvensional, secara spesifik ciri-ciri manusia sebagai homo economics adalah bersikap tidak pernah puas, mempunyai berbagai keinginan dan kebutuhan dalam kepentingan ekonomi, berkecenderungan untuk bertindak atas dasar kepentingan sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan sikap dan gaya hidup, selera, pendapatan, dan intensitas kebutuhan. Dan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan, adat istiadat, kebijakan pemerintah, mode dan tren, kemajuan teknologi, kebudayaan, dan keadaan alam. Selain itu, dalam usahanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi seperti mengambil dan memanfaatkan hasil kekayaan alam, mengolah tanah, berdagang, dan membuka usaha industri serta jasa. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga mengenai dari homo economicus ke homo ethicus. Istilah homo economicus sendiri diartikan sebagai seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang berkaitan dengan tindakan seseorang dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sementara itu, homo ethicus merupakan konsep kemanusiaan yang bersifat altruistik, kooperatif, jujur, dan dapat dipercaya. Karena pada homo ethicus yang dipentingkan bukan hanya self-interest, tetapi juga public interest. Sehingga seiring berjalannya waktu, model perilaku homo economicus dianggap tidak dapat mengakomodir realitas yang ada, sehingga melahirkan model ekonomi yang berbasis perilaku, behavioral models, yang sering diistilahkan dengan homo ethicus. Selanjutnya kita masuk ke poin keempat mengenai sifat manusia dalam Islam. Dalam Islam sendiri tidak bisa dilepaskan dengan kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 91 ayat berbicara tentang sifat-sifat manusia, termasuk sifat-sifat yang baik ataupun positif, dan juga sifat-sifat yang kurang baik ataupun negatif. Pembicaraan tersebut diselipkan dalam berbagai ayat tentang kejadian manusia, sifat manusia, martabat manusia, dan juga lain-lain sebagainya yang menyangkut tentang manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran dijelaskan atau disebutkan beberapa sifat manusia. Yang pertama, beriman, berakal soleh, berilmu, berakhlak, berjiwa tenang, berhati tentram, ikhlas, dan berakal.
Dalam Al-Quran juga menjelaskan beberapa sifat manusia yang kurang baik. Yang pertama lemah, lalai, bodoh, zalim, pelupa, ingkar, kikir, dan serakah. Dalam Islam, perilaku konsumsi harus selalu mendasari pada tuntutan Al-Quran dan hadis. Penggambaran berbagai kelemahan dan kekurangan ini merupakan hikmah dari dimulainya proses pembelajaran manusia. Penggambaran sifat-sifat tersebut dijadikan dasar bagi manusia untuk menjadi lebih baik. Dari situ, manusia kemudian belajar dan bergerak ke arah yang lebih baik, yang bisa memberikan kekuatan dengan tetap mengingat Tuhannya. Dengan keadaan seperti itu, jika seorang manusia kemudian melakukan perbuatan yang tidak berakhlak dan bermoral, maka ia akan berada pada martabat yang serendah-rendahnya. Selanjutnya kita masuk ke poin kelima yang menyangkut mengenai karakteristik keinginan dan kebutuhan. Yang pertama mengenai kebutuhan. Kebutuhan merupakan hal dasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup dan bersifat keharusan, yang berarti ini merupakan sifat dasar dari manusia yang membutuhkan sesuatu. Nah, sedangkan keinginan merupakan segala sesuatu yang termasuk ke dalam kebutuhan. Tetapi lebih dari itu adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kebutuhan bersifat sesuatu yang harus dipenuhi karena merupakan hal mendasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Sementara itu, keinginan berfungsi sebagai suplemen dari kebutuhan. Urgensitas keinginan tidak bersifat harus dan tidak bersifat mengikat. Dalam Islam, kedua konsep ini memiliki perbedaan yang jelas. Imam Al-Ghazali misalnya menyebutkan dua hal ini dengan istilah yang berbeda. Keinginan sebagai raghbah, sedangkan syahwat dan kebutuhan sebagai hajat. Berikutnya kita masuk ke poin ke-6 yang membahas tentang konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Dalam poin ini pun juga akan terbagi menjadi dua. Yang pertama mengenai konsumsi dalam Islam, dan yang kedua mengenai produksi dalam Islam. Pertama saya akan menjelaskan mengenai konsumsi dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal sebagai maslahah, dalam artian terpenuhinya kebutuhan baik yang bersifat fisik dan non-fisik atau spiritual. Oleh karenanya, konsumsi dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan barang ataupun jasa yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Yang kedua, produksi dalam Islam. Dalam pandangan Islam, produksi diartikan sebagai upaya mengelola sumber daya alam agar menghasilkan bentuk terbaik yang mampu memenuhi kemaslahatan manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Islam tidak menolak motif produksi yang ada dalam sistem ekonomi konvensional, tetapi mengintegritaskan nilai-nilai moral yang setiap manfaat ekonominya, sehingga ia juga bernilai ibadah yang berkonsekuensi akhirat. Berkaitan dengan manfaat kegiatan produksi dalam ekonomi Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, dibenarkan dalam syariat Islam. Yang kedua, tidak mengandung unsur-unsur yang dapat membahayakan orang lain. Yang ketiga, cakupan manfaat produksi dalam ekonomi Islam meliputi dunia dan juga akhirat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir atau yang ketujuh mengenai konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Menurut Jalal al-Din Abdul Ahraman, maslahah dengan makna luas adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya, seperti halnya menghindari perbudakan yang tertentu membahayakan manusia. Adapun sifat-sifat maslahah sebagai berikut. Yang pertama, maslahah bersifat subjektif. Yang kedua, maslahah individu akan konsisten dengan masalah komunitas. Yang ketiga, maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan komponen-komponen maslahah karena memberikan nilai yang komprehensif baik di dunia maupun di akhirat. Akhirnya, sekarang kita sampai kepada kesimpulan dari materi bab 9 ini yang sudah saya rangkum dari penjelasan di atas.
Yang pertama, dalam ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai faktor utama dalam produksi. Walaupun mesin sudah bisa menggantikan tenaga manusia, karena pada dasarnya mesin itu sendiri merupakan ciptaan dari manusia itu sendiri. Model perilaku Homo economicus dianggap tidak dapat mengakomodir realitas yang ada, sehingga melahirkan model ekonomi yang berbasis perilaku atau behavioral models yang sering diistilahkan dengan Homo ethicus. Sumber-sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Manusia digambarkan dalam Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan terbaik dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Akan tetapi, Al-Quran juga menggambarkan sifat manusia yang kurang baik, yang merupakan fitrah dari manusia itu sendiri. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jabarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.